sebentar ya, sahabat Karania. Lagi ya, sorry tadi sepertinya ada kendala internet sedikit. Ya, kita coba lagi untuk undang Romo untuk bergabung dengan kita. Padahal tadi lagi seru-serunya ya. Maaf nih. Halo Romo. Teman-teman, mari kita tunggu Romo Jimmy untuk bergabung dengan kita lagi. Mungkin saya perkenalkan lagi ya buku ini ya. Bisa dengar nggak suara saya ya? Kita tunggu sebentar ya. Ini suara kresek-kresek ya. Ini kenapa ya? Coba. Ya, Romo Jimmy juga tidak berhasil bergabung. Suara asik. Coba. Kita tunggu Romo Jimmy ya. Maaf nih, padahal tadi lagi seru-serunya ini. Oke, Romo Jimmy udah bergabung. Oke, kita sudah invite Romo Jimmy lagi untuk bergabung. Kita lihat ya. Semoga berhasil. Udah. Halo Romo. Ya, udah denger sih. Iya. Ini ada satu, saya nggak tahu siapa yang ini nggak bisa om. Ya udah nggak apa-apa deh, kita bertiga ya di room ini. Romo Tadi bisa sih itu, dengar? tadi kalau saya cek sih kayaknya dari akunnya penerbit Karania yang tadi N ya Oh, live. mm-mm. Oke, ya Maaf siap. ya. Kita lanjut lagi. Ya, Romo tadi kita sampai di pertanyaan tuh. Eh, Romo, apakah ada tuntunan untuk menetralisir ingatan-ingatan yang selalu muncul dari bawah sadar kita? Ingatan bawah sadar, Mm-mm. ingatan bawah sadar. Nah, Mm-mm. jadi sebenarnya kan kalau ingatan bawah sadar, maksudnya gini ya, artinya kita nggak bicara tentang ingatan bawah sadar yang ekstrim ya. Nah, tetapi istilah begini, em, hadir di sini pada saat ini, artinya pikiran dan tubuh hadir di sini itu adalah salah satu kunci ya, yang kita bisa, ini isinya untuk hal apapun kan. Nah, kalau kita bilang, kita bicara tentang pikiran bawah sadar, ini saya sering juga ngalamin, artinya begini, kita sering kan, kalau saya itu nyetir dari rumah ke kantor, ya kan, setiap hari kan jalan yang dilalui kan pasti itu aja. Nah, dan itu Mm-mm. sudah tertanam di alam bawah sadar saya gitu loh. Nah, jadi Mm-mm. ketika saya sedang menyetir itu, artinya saya melakukan hal lain pun, atau tanpa saya sadari pun, saya akan sendiri belok ke kanan atau belok ke kiri, ke di jalan yang sudah saya lalui itu berkali-kali atau sudah sering sekali. Nah, jadi artinya makanya itu kita perlu hadir di sini pada saat ini gitu loh. Nah, jadi Mm-mm. saya itu sering istilahnya kalau nyetir itu ya kan saya cara saya itu adalah saya merasakan bahwa saya sedang duduk gitu kan. Kemudian punggung saya itu sedang bersandar. Tangan sedang berpegang di setir.
Nah, sehingga alam bawah sadar itu nggak akan mengambil alam sadar kan gitu. Jadi kan kita tadi sudah katakan, istilahnya pada saat yang bersamaan itu kan hanya ada kita bisa satu objek kan. Nah, ketika kita objek itu lepas gitu kan, nah ya sama. Ketika saya lagi menyetir kan, nah istilahnya kalau saya istilahnya tidak hadir pada saat ini, baik tubuh dan pikiran, alam bawah sadar saya itu yang bekerja, ya kan? Nah istilahnya nggak nanti tiba-tiba saya udah tahu, oh itu saya harus belok loh gitu kan. Nah saya tidak berpikir belok pun secara refleks saya akan belok. Nah jadi artinya kalau misalnya kita tidak ingin alam sadar itu mengambil alih, ya kita harus sadar, artinya ya kita harus hadir ya, baik pikiran dan tubuh ya. Nah itu salah satu, itu dua-duanya juga bisa menjadi objek untuk supaya kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Nah kalau kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang pikiran kita pikirkan, apa yang sedang tubuh kita rasakan, yang lain-lain itu nggak punya tempat gitu. Nah mungkin itu jawaban secara sederhana. Nah tetapi kan kalau untuk orang-orang tertentu ya, yang mungkin alam bawah sadarnya itu, saya pernah melihat beberapa orang gitu ya. Nah dia bisa tiba-tiba nangis sendiri gitu kan. Atau kita ngomong ya, artinya itu kayak fobia. Nah fobia itu kan juga dari alam bawah sadar kan. Nah dia takut terhadap sesuatu yang orang lain nggak takut kan gitu. Nah jadi kalau untuk menghilangkan hal-hal istilahnya pengaruh-pengaruh alam bawah sadar yang seperti fobia gitu, yaitu perlu konsultasi khusus ya, baik itu dengan istilahnya yang ahli lah ya, yang ahli tentang itu gitu kan. Nah kita nggak katakan bahwa itu penyakit, tetapi yang bisa itu kan secara saintifik bisa dijelaskan kan ya, dan ada cara bagaimana untuk mengatasi semua hal-hal alam bawah sadar kita yang istilahnya memberikan implikasi yang negatif. Ya, jadi mungkin cara pertama bisa coba dulu untuk selalu hadir di sini. Nah, nanti bisa Iya. cari bantuan tambahan ya kalau diperlukan. Ya, kalau memang alam sadar dimaksud itu ya sejenis fobia kan gitu. Tetapi kan misalnya kalau banyak alam bawah sadar yang seperti tadi saya katakan ya, kadang kita di take over sama alam bawah sadar kita gitu loh. Marah-marah kan gitu. Kita semua udah tahu bahwa kita nggak mau marah kan gitu. Nah, tetapi kan istilah tiba-tiba ada trigger. Dan kita nanti setelah marah kita berpikir, ngapain tadi saya harus marah kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya itu, kita nggak hadir. Jadi istilahnya marah itu yang hadir gitu kan. Kalau kita hadir saat ini, oh saya tahu ini saya mau marah, ya kan? Karena semua nggak sesuai dengan, tapi saya buat apa marah, ya kan? Nah ketika kita tahu itu, semua kemarahan itu kan bisa ditekan perlahan. Jadi kita itu nggak di take over sama alam bawah sadar, sama rasa marah, sama rasa kecewa, sama rasa sedih kan gitu. Itu semua perasaan yang wajar ya, yang wajar timbul. Tetapi kita nggak akan hanyut ya, artinya kita tahu loh, ya kan dia timbul, kita nggak akan hanyut ya. Mungkin nanti kita bisa lihat yang tadi Romo sharing yang fondasi cinta itu, apakah bisa membantu juga itu Romo? Oh, fondasi cinta. Nah, jadi kan kalau misalnya kita bicara fondasi cinta kan artinya tadi saya katakan bahwa kita harus kita pertama-tama kita harus cinta dulu kepada diri kita sendiri kan. Nah ketika kita cinta pada diri sendiri, kita tahu kita itu butuh apa, ya kan. Nah itu istilahnya kadang kita nggak sadar loh kita itu butuh apa kan gitu. Nah jadi sama misalnya tadi saya kasih satu contoh ketika kita lagi kurang sehat kan gitu. Nah selain obat, mungkin itu adalah perkataan-perkataan yang memberi kita semangat gitu ya, kita butuh kan. Nah jadi ketika selama pandemi ya, ini saya banyak sekali sharing dengan rekan-rekan ya, yang mungkin kebetulan ada anggota keluarganya dia itu yang mendapatkan infeksi atau COVID kan gitu ya. Nah positif COVID. Nah saya selalu katakan kepada mereka, nah selain kita harus kan yang disebut itu dengan imun booster gitu kan. Nah itu sebenarnya rasa happy, rasa bahagia dan lain-lain. Nah saya sering mengatakan kepada mereka itu jangan dibilang loh, obat ini lagi mahal-mahal banget loh. Yang tadinya satu strip itu 100.000 sekarang bisa jadi 1 juta loh kan. Itu ada momen seperti itu sebelumnya kan. Nah untung loh saya bisa dapatkan buat kamu gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kita sendiri merasa
oh saya nggak suka loh dikatain seperti itu kan. Nah kita tahu loh kita itu maunya apa kan. Nah kita nanti bisa belajar bagaimana kita bisa memberikan itu ya, hal-hal positif buat orang lain ya. Nah cinta itu kan kita artikan hal yang positif ya, nggak melulu artinya rasa cinta kan. Nah kita bisa membagikan sharing hal-hal yang positif. Nah untuk membagikan hal-hal yang positif tersebut kan kita harus tahu dulu ya kan sebenarnya kita itu sendiri butuh hal positif apa. Nah itu loh, itulah fondasinya kita bisa membuat ya kan melakukan hal positif buat orang lain. Nah jadi kita mulai dari diri kita sendiri, cintai diri kita, baru kita tahu bagaimana mencintai orang lain dalam arti kata mencintai yang benar kan gitu ya. Kita memberikan memang yang dia butuhkan ya kan. Kita melakukan hal yang memang dia inginkan kan gitu. Nah kan kadang istilahnya misalnya pria ya artinya dan wanita itu ketika sedang galau keinginannya kan beda ya kan. Nah kalau mungkin wanita itu ketika sedang galau dia itu ingin ekspresi kan gitu ya kan, mungkin menangis atau marah atau dan lain. Kalau mungkin kebanyakan pria itu kalau sedang galau tuh ya banyaknya diem, duduk diem kan gitu kan. Nah jadi ini artinya ketika kita dengan pasangan kita tahu oh pasangan saya ya kan atau anak saya ya dia sedang punya masalah nih. Saya nggak akan tanya masalahnya apa sih kan gitu. Nah karena saya sendiri misalnya ketika sedang punya masalah, kemudian pasangan saya tanya kamu masalahnya apa? Masalahnya nambah lagi kan gitu kan untuk menjelaskan masalah yang saya sedang hadapi ya kan. Nah tetapi kalau dia mengerti oh untuk ambil waktu dulu ya kan 1 jam 2 jam setelah selesai makan setelah duduk santai baru oke, mari kita bahas kan seperti itu. Nah ini kita tahu ya kan kita sendiri juga kadang ingin apa ya. Nah kita nanti lakukan apa juga kepada orang lain. Ini jawaban Romo ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya nih. Rini Dede atau Rini Dede, bagaimana menyadarkan teman yang sulit bersyukur karena pengaruhnya terhadap orang lain cukup besar? Nah jadi nah ini sering loh pertanyaan-pertanyaan ini kita dapatkan kan ya. Nah yang pertama sebelum saya jawabannya ini ya, saya ini mohon maaf nih artinya saya suka mengatakan ini karena ketika kita bertanya seperti itu adalah ketika kita merasa apa yang kita sarankan itu kepada teman kita itu benar dan saran orang lain itu salah, ya kan? Nah sehingga kita merasa dia itu nggak bersyukur kan gitu, ya kan? Mariani boleh nggak Sis Mariani ulangin sekali lagi detail pertanyaannya? Detail pertanyaannya, bagaimana menyadarkan teman yang sulit bersyukur karena pengaruhnya terhadap orang lain cukup besar? Nah, oke, jadi saya begini. Nah, jadi kan ini tadi kan saya katakan sering ya kita itu merasa orang itu nggak bersyukur kan gitu kan. Nah, jadi kita merasa harusnya dia nggak begitu. Kita itu yang benar kalau mau bersyukur itu adalah artinya begini. Saya punya 1 buku, saya bersyukur. Saya punya 2 buku, saya bersyukur. Saya punya 3 buku, saya bersyukur kan gitu. Itu benar kan menurut kita. Nah istilahnya secara umum juga orang merasa ya harus bersyukur kan seperti itu. Tetapi istilahnya ketika kita merasakan orang lain tidak bersyukur ya kan, karena itu juga nanti jadi annoying kan gitu kan. Nah misalnya kita bilanglah kalau di dunia sekolah apa kuliah dapat nilai B tapi marah-marah kan gitu kan. Harusnya orang dapat nilai C aja sudah bersyukur, dia dapat nilai B kan masih marah-marah kan seperti itu kan. Nah kita ingin menyadarkan dia, tetapi sebenarnya mindset orang itu semuanya kita nggak bisa samakan. Istilahnya kalau kita bisa samakan mindset orang lain dengan kita ya artinya nggak ada masalah di muka bumi ini kan. Nah sekarang kalau memang dia itu merasa bersyukurnya itu kalau dia itu dapat nilai A kan gitu, dan kita merasa itu aduh kamu itu nggak bersyukur loh udah dapat nilai B kan gitu kan. Nah kenapa kita harus istilahnya merasa kita itu terganggu ya, artinya kita itu merasa terganggu dengan rasa tidak bersyukurnya dia gitu loh. Nah ini kan ini mohon maaf nih, artinya ini kan mindset kan sebenarnya. Kita melihat kita itu bisa nyaman ketika orang lain bersyukur kan gitu. Nah padahal dia mau bersyukur, dia nggak mau bersyukur, kita harus nyaman. Ya kan, saya loh.
Jadi istilah kita itu bisa nyaman bukan karena dia itu bersyukur. Nah, tetapi kalau kita merasa tidak nyaman karena dia itu tidak bersyukur, rasanya ada yang salah di sini gitu loh. Jadi kita mau dia itu bersyukur dulu baru kan gitu. Itu satu udah artinya sudah mindset yang kurang pas gitu ya. Kalau kita terapkan mindset seperti itu, kapan kita bisa nyaman hidup kita kan gitu? Ya kan? Nah, istilahnya sama dengan orang bermeditasi. Sekalipun bermeditasi, ya kan, kita kan ingin itu hening kan. Tetapi ketika ada bunyi pintu dibuka, ada bunyi klakson gitu kan, kita marah gitu kan. Apa gunanya kita berlatih meditasi gitu loh. Nah, ketika kita tahu ada bunyi lain yang kita tidak inginkan, ya kan, kita sadari, oh iya sedang ada bunyi klakson kan gitu, walaupun saya sedang bermeditasi, tapi saya tahu itu, dan itu karena saya berlatih tidak dipengaruhi oleh bunyi itu, ya itu sebenarnya satu bentuk latihan kan. Nah, sekarang kita melihat orang itu tidak bersyukur, ya kita memang wajib mengatakan, oh kita kasih tahu dong filosofi kehidupan itu seperti apa ya. Nah, jadi istilahnya dari sisi pandang dia, dari sisi taraf pendidikan dia, ya cara dia berpikir dan lain-lain. Setelah kita beritahu, ya kan, dia mau bersyukur atau tidak, ya kan, bukan artinya bukan urusan kita, tetapi kita tidak boleh terganggu. Kita nggak boleh menjadi tidak bahagia ketika orang lain tidak bisa merasa bersyukur. Sebenarnya kuncinya itu sih. Jadi kita harus memberitahukan, kita harus sharing, tetapi mindset orang itu beda. Jangankan orang lain ya, saya aja mau kasih tahu anak saya, ya kan, itu butuh waktu kan gitu. Nah, mau kasih tahu dia itu supaya rajin belajar itu butuh waktu dan butuh berbagai cara kan gitu. Nah, tetapi ketika saya itu merasa sedih ya, karena dia itu tidak rajin belajar, itu juga sudah jadi satu masalah. Karena kan kita itu harus berlatih, kita melakukan yang terbaik apapun ya, istilahnya kondisi di luar itu, ya kita harus bisa menerima. Makanya kan tadi hadir di sini saat ini kan gitu ya. Nah, ketika dia nggak bersyukur kan saya di sini gitu loh. Ya kan, ketika dia nggak dapat nilai jelek kan, itu kan nilai jeleknya dia kan, saya di sini. Ya kan. Nah, kita tidak terganggu, tetapi boleh kita menunjukkan empati ya, simpati dengan memberitahukan hal-hal baik kepada dia. Ya kan? Nah, kalau dia masih anak-anak mungkin dengan sedikit paksaan kan gitu, dengan anak kecil kan kita misalnya dengan anak kecil, kalau kamu nggak belajar, ya nggak boleh nonton TV, kan seperti itu. Ada punishment-nya, itu ada perintahnya. Tetapi kalau sudah dengan anak-anak yang usia kuliah, agak susah kan kita menerapkan satu hukuman kan. Nah, tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai teman, kita sebagai saudara, kita tetap wajib menyampaikan hal-hal yang baik buat mereka, ya. Nah, tetapi ketika mereka feedbacknya itu tidak seperti yang kita harapkan, kita jangan menjadi terganggu dan menjadi tidak bahagia, ya. Sahabat karania semua kan harus bahagia. Benar. Nah, Romo ini mengingatkan saya di poin 53 di buku ini nih. Yang tips ketika bertengkar dengan orang yang kalian cintai di buku ini. Katanya kalau bertengkar dengan orang yang dicintai, tutup mata dan bayangkan 300 tahun yang akan datang. Lalu kalau udah buka mata, mungkin bayangkan bahwa 300 tahun lagi kita semua udah nggak di sini, jadi habis buka mata langsung jadi baikan lagi gitu, Romo ya. Oke. Nah, sebelum saya jawab lebih jauh kan, ini kan pertanyaan dari Mariani ya. Nah, saya boleh tanya nggak? Punya orang yang dicintai nggak? Saya ada dong. Ada. Oke. Pernah bertengkar nggak? Ya, kadang-kadang Romo. Pernah kan? Boleh nggak kasih satu aja contohnya? Kenapa sih bertengkar gitu loh? Kadang-kadang hal kecil aja gitu ya. Ya, Beda apa contohnya yang... mungkin dia suka beli barang yang terlalu mahal. Oke. Nah, jadi kan ini kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kan. Sebelum kita bicara ini, minta bayangkan yang 300 tahun yang akan datang situasinya seperti apa kan gitu. Nah, jadi kan ini ada kata bertengkar kan dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai ya. Nah, tadi udah dikasih satu contoh ya. Artinya dia suka membeli barang yang terlalu mahal, ya kan? Nah, sekarang ini kenapa bisa jadi pertengkaran? Karena dia, ya kan? Dia loh, kalau saya
yang beli barang terlalu mahal bertengkar nggak? Nah, jadi ini kan sederhana ya. Artinya ini kita mulai dulu. Nah, kalau yang seperti tadi dikasih contoh itu adalah karena dia melakukan satu hal yang kita nggak suka, ya kan? Nah, kita lihat banyak orang bertengkar kenapa? Merasa direndahkan, merasa dihina, ya kan? Merasa disepelekan. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita tarik nih sampai ke intinya sekali nih, kenapa sih kita itu bisa merasa disepelekan, ya kan? Nah, kenapa kita itu bisa merasa tidak dihargai? Karena kita masih punya aku gitu loh. Ya kan? Saya ini seorang pandita loh. Saya ini seorang dosen loh. Aku itu dosen, ya kan? Nah, aku ini istri kamu loh, ya kan? Aku ini suami kamu loh. Nah, jadi ketika selama fokusnya itu adalah aku, ya kan? Pasti ada pertengkaran. Ya kan? Karena aku dan dia, ya kan? Tadi mindsetnya itu kan belum tentu bisa sama. Saya dengan saya yang 20 menit yang lalu pun mungkin bisa berbeda. Ya kan? Nah, saya sering katakan, kita dengan diri kita sendiri itu sering berbeda pendapat. Nah, contohnya misalnya Mariani, ya. Pernah nggak menyesal beli sesuatu? Setelah beli baru menyesal gitu. Pernah kan, wanita kan sering. Tadi saya beli tas yang warnanya coklat. Aduh, kenapa nggak beli yang warna merah sih? Padahal saya punya sepatu warna merah loh, kan gitu. Ya kan? Nah, kita menyesali, kita merasa 15 menit yang lalu itu saya itu salah membuat decision, kan seperti itu. Nah, sebenarnya itu semua masalahnya apa? Semua masalah itu adalah di aku. Ya, aku ini gini, aku ini stratanya ini, saya ini posisinya begini. Nah, karena aku ini posisinya ini harusnya begini, harusnya dihormati, harusnya dipuji, harusnya saya sudah berbuat, harusnya dihargain, harusnya dikatakan, diberikan kata-kata yang yang baik kan. Nah, sering kan orang berbuat baik itu tetapi masih mendapatkan respon yang kurang baik kan. Nah, wah, saya udah baik sama kamu, kamu masih begini kan gitu. Nah, istilahnya aku kan, itu karena ada aku gitu. Nah, kalau nggak ada aku, saya berbuat sama baik dengan kamu, ya sudah gitu loh. Kamu mau bahagia, kamu nggak bahagia, tapi saya sudah melakukan perbuatan baik kepada kamu kan gitu. Nah, jadi kan sekarang masalahnya aku gitu loh. Nah, sekarang kita balik kan, 300 tahun yang akan datang, ya kan? Nah, saya nggak usah, mungkin di buku ini ditulis 300 tahun yang akan datang. Kalau ditulis misalnya 50 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang mungkin masih ada kan gitu. 100 tahun yang akan datang mungkin masih ada orangnya kan gitu. Tetapi kalau dia bilang 300 tahun yang akan datang, orangnya udah nggak ada loh. Kalau kita mau imagine gitu kan, pasti yang kita imagine pertama-tama itu apa? Ya kan? Yang 1,5 meter di bawah tanah kan gitu. Nah, kita melihat seperti itu. Buat apa sih saya bertengkar? Dan kemudian kalau dia yang kita imajinasi di sana, kalau kita mengimajinasi kita yang ada di sana, kita udah nggak butuh apa-apa toh, ya kan? Akunya udah nggak ada toh. Nah, kemudian kita ini sebenarnya satu trigger ya, satu poin yang tadi saya katakan tiang untuk mengikat pikiran kita itu kalau kita melihat sekarang kita ketika bertengkar dengan orang yang usia 70 tahun, misalnya sekarang saya 50 tahun, bertengkar dengan orang 50 tahun ngotot-ngototan kan. Tapi kalau saya melihat dia udah umur 70 tahun, ya udahlah, ngalah orang udah tua kan gitu kan. Jadi istilahnya, nah kita kan artinya sudah bisa mundur satu langkah kan. Nah kalau 300 tahun ya, istilahnya dia udah 300 tahun gitu, ya udahlah, ngalah, nggak usah bertengkar kan gitu. Nah jadi itu istilahnya kan salah satu ya, ketika kita tahu itu tidak kekal gitu kan. Tidak kekal ya, orang itu semua bisa berubah ya kan. 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu ketika saya membeli tas yang begitu bahagia ya kan. 30 menit kemudian ketika saya sampai di rumah melihat sepatu warna merah saya menyesal sekali gitu loh. Ya kan? Tidak kekal kan kebahagiaan ketika kita membeli satu tas yang berwarna coklat. Ya kan? Cuma 30 menit sampai di rumah harusnya beli yang merah. Kan gitu. Supaya matching sama sepatu yang berwarna merah. Ya kan? Nah, ketika kita bisa menyadari semua itu tidak kekal, ya. Nah, kita baru tahu buat apa sih bertengkar kan gitu kan. Nah, kita bisa menyadari aku itu nggak ada lah aku kan gitu kan. Nah, istilahnya biarpun kamu itu lebih muda dari saya, kamu itu anak saya misalnya ya.
selama kamu itu berbicara, nah kan saya sering tuh, istilahnya di forum gitu kan, nah saya mengatakan, anak saya itu kadang-kadang manggil saya cuy loh, cuy gitu kan. Nah kalau saya itu merasa saya punya stempel bahwa saya itu seorang ayah kan gitu, kurang ajar lu kan gitu. Nah tetapi saya stempel ya kan, kamu itu anak saya, dan oh ya kamu berarti pada saat itu ya kan, kamu sedang happy ya kan. Nah kamu memanggil saya cuy, ya kan memang cuy di mulut kamu, tetapi kan istilahnya saya itu tetap bapaknya kamu kan gitu kan. Nah, kalau mau dibawa tidak bahagia, kan itu jadi tidak bahagia. Tapi kalau kita tahu ini konotasinya ini dia sedang happy, dia sedang bergembira kan. Nah, kenapa kita harus membuat suasana yang tadi sudah begitu happy dengan satu kata, lu kurang ajar loh. Nah, kan semua yang tadi sudah begitu bahagia langsung detik itu juga semua drop. Nah tetapi kita bisa tahu, oh suasananya seperti ini, lu panggil gua cuy nggak apa-apa kan gitu kan, gua juga ketawa kan. Nah gua panggil, bro lu tahu nggak sih sebenarnya gua itu nggak suka dipanggil cuy kan gitu. Nah jadi ini kan malah membuat suasana itu kan jadi istilahnya happy. Kita tahu loh suasana ini sedang ya seperti ini gitu loh. Nah tetapi kan nggak di kantor ya kan, dia ucuk-ucuk datang, cuy gitu di depan semua orang kan, kamu kurang ajar loh kan gitu kan. Memang suasananya beda. Jadi kita hadirlah di saat ini, kita sadarin, nah kita bawa kita itu bahagia ya. Jadi saya yang tadi kan tidak kekal ya 300 tahun yang akan datang, itu semua trigger buat kita itu supaya kita punya satu tiang ya, acuan melihat supaya kita bisa stop kan gitu. Kalau tadi pikiran yang kesana kemari ya kita stop. Kalau kita bertengkar kita punya tiang pegang stop kan gitu, nggak usah lagi diperbesar atau nggak usah lagi pertengkaran itu dilanjutkan. Makasih banget nih tipsnya Romo. Ini waktu kita sudah sedikit Habis. lewat, tapi ini ada satu pertanyaan. Mungkin dijawab cepat aja Romo ya, kasihan nih udah nanya. Ya boleh, oke. Bagaimana cara latihan mindfulness secara sederhana untuk seorang pemula menurut Hai? Thank you Romo. Sebenarnya sih kalau kita dikatakan itu istilahnya berlatih itu istilahnya nggak ada pemula ya tingkat pemula, tingkat memang ya, artinya itu dinilai dari bagaimana hasilnya kita ya. Nah artinya begini, ada loh orang yang berlatih selama 20 tahun ya, tetapi hasilnya itu berbeda dengan orang malah tidak sebagus orang yang berlatih baru 1 bulan kan gitu. Jadi kita tidak katakan itu pemula ya karena sudah lama berlatih atau baru mulai berlatih. Tetapi ya yang pertama istilahnya kalau kita mau hadir di saat ini, dimulai dengan mulai kita bangun tidur. Kalau tips saya sih itu, mulai bangun tidur ya. Nah kita bangun tidur, kita sadar nafas kita masih ada. Nah ketika kita sarapan, kita sadar ya, lidah kita masih merasakan makanan yang enak, dan kita juga masih istilahnya berterima kasih ada orang yang berbaik hati sehingga kita bisa makan makanan yang dihidangkan di depan kita ya. Ketika kita dalam perjalanan ke kantor, kita juga istilahnya merasa bahagia ya. Nah saat itu begitu banyak orang, walaupun itu macet ya, kalau macet ya artinya semua orang punya pekerjaan kan gitu kan, nah punya kesibukan kan seperti itu. Nah jangan istilahnya ya karena aku gitu loh, aku harus sampai duluan, nah sehingga muncullah ketidakbahagiaan. Nah sebenarnya latihan itu latihan itu kita nggak bilang bagaimana saya bisa mindful berapa menit berapa lama, tetapi sebenarnya hasilnya ya kan, hasilnya itu ya kita harus bahagia gitu loh ya. Nah saya itu suka mengatakan ketika hujan ya kan kita harus bahagia, ketika panas ya kita bahagia kan gitu. Nah artinya apa, ketika kita tahu sekarang ini lagi hujan nih ya kan, nah lagi hujan, saya sedang di rumah, bahagia dong karena saya sedang di rumah. Tetapi orang suka tidak bahagia kalau hujan, dia itu nggak bisa kemana-mana. Dia melihat 1 jam yang akan datang, 30 menit yang akan datang kan, jadi tidak bahagia kan. Nah jadi kita mau berlatih mindfulness itu juga harus kita lihat hasilnya itu bikin kita bahagia nggak ya. Nah ketika panas matahari gitu kan, kita bahagia, oh ya ini saya lagi di rumah nih, di dalam ruangan AC atau di kantor ya, wah di luar panas, untung loh saya masih bisa di dalam ruangan seperti ini ya kan. Nah tetapi ada orang memandangnya beda gitu loh ya kan, waduh ini panas begini gitu kan. Nah itu istilahnya nanti kalau saya mau keluar, wah nanti ada takut kena matahari lah ya kan. Nah nggak pakai pelindung matahari dan lain, itu jadi tidak bahagia. Jadi kalau pemula mau berlatih, mulailah dari istilahnya setiap momen di dalam hidup ini
setiap momen di hari ini, ya kan, mindful, ya kan, sadari pikiran, badan di saat ini, dan itu akan membuat kamu bahagia. Kalau itu membuat kamu nggak bahagia, berarti sudah tidak hadir di saat ini. Ya, hujan nggak bisa kemana-mana 1 jam yang akan datang, padahal kamu sedang di rumah kan gitu loh. Nah, jadi berlatih mulai dari apa yang kita alamin sehari-hari. Tips yang bagus banget nih Romo. Semoga udah menjawab ya Sis Agustina, dan semoga mulai berlatih mulai besok bangun pagi. Jangan lupa hadir. Oke, sahabat Karania, karena waktunya ya sudah lewat ini. Jadi terima kasih sekali untuk semua yang sudah mengajukan pertanyaan dan semua yang sudah turut serta. Kita akan pilih 3 penanya yang untuk mendapatkan buku gratis ini. Kita pilih Galuh, Lili, dan Rini ya. Nanti tolong Japri DM direct message ke Instagram Penerbit Karania nanti, dan kirimkan nama dan alamat, nomor telepon, nanti buku akan dikirimkan. Oke. Terus teman-teman, kita juga sebagai apresiasi untuk Romo, Penerbit Karania memberikan membership Karania Book Club untuk Romo ya. Jadi Terima kasih. teman-teman yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Karania Book Club ini juga bisa silakan mengakses ke www.karania.com atau WA 081 315 315 699. Juga tersedia di Tokopedia dan Shopee. Nah, nanti benefit dari menjadi book club ini adalah dapat special cashback, terus dapat akses ke buku-buku baru terbitan Karania. Jadi segera bergabung ya. Terus bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini yang kita bahas hari ini dan juga buku-buku lain, ini lagi ada diskon 30% dari 70.000 jadi 49.000. Jadi kalau sudah mendapatkan inspirasi nih, cepet-cepet dapatkan bukunya ya. Bisa di WA yang tadi 081 315 315 699 atau website karania.com atau di Topet dan Shopee. Jangan lupa juga untuk bergabung di Instagram @penerbitkarania untuk terus ikutin acara kita. Rabu depan ada lagi Karania Wisdom jam 8 malam dengan buku lain yang akan dikupas dengan pembicara lain yang sama menariknya dengan Romo Jimmy yang luar biasa ini ya. Terima kasih banget Romo Jimmy. Mungkin ada closing statement untuk kita semua nih. Kalau closing statement yang tadi semua itu ya tolong diingat dan dipraktekkan. Itu closing statementnya aja, jadi nggak panjang-panjang. Nah, terima kasih banget sharingnya Romo. Jadi sahabat Karania, kita sampai di sini hari ini. Terima kasih banyak, dan akhir kata baca buku Karania, jangan lupa hidup bahagia seperti kata Romo tadi ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam. Selamat malam.